Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfani Silviani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbanyakan tanaman buah naga berdaging buah merah atau dalam nama Latin yaitu Hylocerus costaricensis melalui teknik kultur jaringan. Selanjutnya, penelitian ini terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu inisiasi tunas mikro. Pengamatan dilakukan 3 bulan setelah penanaman eksplan atau terhadap tolak ukurnya yaitu yang pertama, jumlah eksplan yang dapat membentuk tunas mikro. Dan yang kedua, jumlah tunas mikro yang berbentuk per eksplan. Tahapan ini menggunakan zat pengatur tubuh terhadap inisiasi tunas mikro dengan menggunakan ruas buah naga. Kedua, yaitu multiplikasi tunas mikro. Yang pertama, jumlah tunas mikro yang dapat digunakan, dan yang kedua, jumlah tunas mikro per eksplan. Yang menggunakan pengaruh PPP dan cysteine terhadap multiplikasi tunas. Tahap ketiga yaitu perakaran tunas mikro. Jumlah tunas mikro yang berakar dan panjang plantet menggunakan pengaruh GA dan boric acid terhadap perakaran plantet. Selanjutnya, sterilisasi eksplan. Yang pertama, tunas muda buah naga yang diambil dari polybag dicuci dengan air sampai bersih. Yang kedua, tunas yang sudah bersih dipotong dengan ukuran 5 cm, lalu dicuci dengan fungisida. Tujuannya supaya tidak ada mikroorganisme yang menempel. Yang ketiga, potongan tunas tersebut dibawa ke air flow kabinet, lalu dikocok di dalam larutan klorok 10% selama 10 menit dan dibilas dengan air steril, lalu dipotong dengan ukuran 1 cm dan dikultur pada media IAMS tanpa hormon untuk menyeleksi eksplan yang tidak terkontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, media dasar yang digunakan adalah media Murasig dan Skug atau MS. Media yang telah ditanami eksplan dan diinkubasi di ruang kultur yang suhunya dipertahankan antara 26-29 derajat Celcius dengan intensitas penyinaran 2000 lux selama 16 jam terang dan 8 jam gelap selama masa kultur. Hasil yang pertama, inisiasi tunas mikro. Proses pembentukan tunas mikro didahului dengan pecahnya calon tunas atau bud breaking pada beberapa tunas eksplan dengan bentuk bintik kecil. Bintik kecil tersebut tumbuh memanjang lalu membentuk tunas mikro, ditandai dengan berubahnya warna eksplan menjadi kecoklatan. Selanjutnya, multiplikasi tunas mikro. Hasil terbaik multiplikasi tunas mikro diperoleh dari eksplan yang ditanam pada media yang diperkaya dengan 0,75% PPP dan dikombinasikan dengan 75 mg per 1 cysteine. Tingkat proliferasi tunas mikro mencapai 95%. Dan jumlah tunas mikro yang dihasilkan sebanyak 6,3 tunas mikro per eksplan. Tahap proliferasi bertujuan menggandakan tunas mikro yang dihasilkan dari tahap inisiasi. Proses proliferasi mirip dengan proses inisiasi tunas, maka hal-hal yang mendorong proses inisiasi juga digunakan dalam tahap proliferasi, yaitu penambahan kinetin dan IAA. Secara morfologi, bentuk tunas mikro yang dihasilkan baik pada tahap induksi maupun multiplikasi tunas mirip dengan tunas yang dihasilkan dari stek maupun tanaman di lapangan. Namun ukuran tunas mikro relatif lebih kecil dibandingkan dengan tunas mikro yang diperbanyak secara in vitro seperti vanili maupun jati. Selanjutnya, perakaran tunas mikro. Setelah 1 bulan, akar mulai muncul pada pangkal dompolan tunas mikro. Akar yang baru tumbuh berwarna putih dan bertambah banyak dan tumbuh memanjang sejalan dengan bertambahnya waktu inkubasi. Hasil terbaik perakaran diperoleh pada kombinasi 100 mg per 1 boric acid dan 0,5 mg per 1 GAY. Pada kombinasi tersebut, persentase tunas mikro berakar mencapai 90% dan jumlah akar per plantet sebesar 5,7. Penambahan GA dan boric acid dapat mendorong perakaran plantet buah naga. GA3 tampaknya sangat efektif untuk mendorong perakaran plantet buah naga karena dengan menambah GA dalam konsentrasi kecil sudah dapat memperbaiki perakaran buah naga, terutama dalam kejaguran plantet. Hal ini dikarenakan GA berperan dalam pemanjangan sel. Dan boric acid efektif untuk mendorong perakaran dan memperbaiki pertumbuhan plantet buah naga. Pembahasan pendekatan yang ditempuh pada perbanyakan tanaman buah naga pada penelitian ini adalah inisiasi dan proliferasi tunas mikro serta perakaran plantet. Kemampuan eksplan membentuk tunas aksiler
dan jumlah tunas mikro yang dihasilkan pada setiap eksplan. Semakin tinggi persentase eksplan yang dapat membentuk tunas mikro dan semakin banyak tunas mikro yang membentuk setiap eksplan, maka proses perbanyakan buah naga semakin cepat. Kinetin dan IAA merupakan faktor penting dalam inisiasi tunas mikro pada kultur luas tanaman buah naga. Selanjutnya bisa dilihat alur produksi bibit buah naga melalui teknik kultur jaringan. Gambar A ini induksi tunas mikro, dan yang gambar B penggandaan tunas mikro, yang ketiga atau C perakaran plantet, dan gambar D aklimatisasi dan pembesaran bibitnya, dan yang terakhir spesies buah naga yang diperbanyak melalui kultur jaringan. Bisa dilihat ya. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, kombinasi 7,5 mg per 1 kinetin ditambah 0,75 mg per 1 IAA merupakan kombinasi terbaik untuk proses inisiasi tunas mikro, dengan hasil tingkat inisiasi tunas mikro sebesar 50% dan jumlah tunas mikro per eksplan sebanyak 3,9 tunas. Kombinasi 750 mg per 1 PPP ditambah 75 mg per 1 cysteine merupakan kombinasi terbaik untuk proses proliferasi tunas mikro, dengan hasil tingkat proliferasi tunas mikro sebesar 95% dan jumlah tunas mikro per eksplan sebanyak 6,3 tunas. Kombinasi 750 mg per 1 PPP ditambah 75 mg per 1 cysteine merupakan kombinasi terbaik untuk proses proliferasi tunas mikro, dengan hasil tingkat proliferasi tunas mikro sebesar 95% dan jumlah tunas mikro per eksplan sebanyak 6,3 tunas. Perakaran tunas mikro tanaman buah naga telah berhasil dilakukan dengan memindahkan tunas mikro yang diperoleh dari media proliferasi ke media yang mengandung 0,5 mg per 1 Ga dan 100 mg per 1 boric acid. Pada media tersebut, 95% tunas mikro dapat berakar dan rata-rata panjang plantet 5,7 cm. Selanjutnya, pendaftaran tanaman. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemilik atau penggunanya. Selanjutnya, tata cara pendaftaran calon varietas tanaman hortikultura. Yang pertama, pendaftaran varietas dimaksudkan untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. Yang kedua, pendataan varietas meliputi proses penerimaan, pemeriksaan, dan klarifikasi dokumen, penerbitan tanda daftar, penerbitan tanda daftar, dan pemasukan data varietas ke dalam database. Yang ketiga, pendaftaran varietas dilaksanakan oleh varietas tanaman dan perizinan pertanian. Keempat, permohonan pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggaraan pemuliaan atau pemilik calon varietas atau kuasanya, baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintah, atau pemerintah di daerah. Yang kelima, varietas tanaman hortikultura hasil pemuliaan atau varietas lokal yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan yang meliputi: yang pertama, memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura. Yang kedua, memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh penyelenggaraan pemuliaan atau pemilik calon. Yang ketiga, nama varietas dalam deskripsi mengikuti penanaman yang diatur dalam peraturan. Selanjutnya, prosedur permohonan pendaftaran varietas. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan pendaftaran calon varietas kepada Kepala PPPI-TPP. Selanjutnya, Kepala PPPI-TPP menyerahkan ke Dirjen Hortikultura dan penilaian oleh TP dua pihak. Setelah itu, setelah selesai memeriksa, Kepala PPTP memasukkannya ke dalam website PPPI-TPP dan selanjutnya mendapat tanda daftar varietas Dirjen Hortikultura Menteri Pertanian. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.